Kalau untuk pekerja kita secara keseluruhan di sini saya salut banget, kerja-kerja berat juga pada mau, nggak pernah mereka ngeluh meskipun kerja jam panjang dari jam 8 sampai jam 8 pagi, jam 8 malam sampai 8 pagi itu masih disuruh perpanjang, ceria itu namanya, masih disuruh sampai jam 12 siang, mereka pada mau. Awak apa-apa ya. Cuacanya semakin dingin gitu. Mas Dino Dian terus, padahal aku janjeni wong ngono kon nuliske jenenge ngono ning kolom komentar, kon nuliske jenenge ame tinggu semangat dan belajar semangat sih untuk salam wah kene. Lah malah ujian yo wis ora iso tak gawe jane. Oh ya gini video iki aku meh nepati janji kumbas sing pas wingi kae aku nggawe video hal-hal sing ojo dilakukan nek pas jadi karyawan anyar ning perusahaan Korea ini. Di video ini aku mau bahas tentang itu apa pekerja-pekerja Indonesia sing lebih tangguh, ibaratnya lebih tahan banting dibanding pekerja-pekerja negara lain, termasuk juga pekerja sini juga. Ya seperti apa? Jadi ngene ya. Pekerja kita itu termasuk kerja keras lah, pekerja kita. Apalagi kalau di kampung-kampung yang di pertanian gitu, di tempat saya itu seperti ngedos, terus kerja-kerja yang pencari ular itu, ada yang mencari kodok, terus kuli-kuli bangunan mayoritas itu dari negara kita, termasuk di sini juga kuli bangunan negara kita juga banyak yang jadi kuli bangunan. Soalnya orang sini mana mau kerja bangunan, jarang yang mau. Kalaupun mau paling di bagian-bagian yang khusus, yang ringan-ringan. Kalau untuk yang berat-berat tetap orang negara kita. Meskipun secara resmi dari negara kita nggak ngirim untuk proyek konstruksi, itu udah nggak ngirim. Negara kita ngirimnya bagian manufaktur sama fishing aja. Terus orang sini itu suka sama orang negara kita, yaitu karena orangnya itu ulet-ulet, gigih, terus cepet nyantol gitu. Kalau orang dari negara lain itu dikasih tahu, diajarin itu lama, biasanya penyesuaiannya lebih lama dibanding orang negara kita. Kalau orang Indonesia itu belajar paling udah dikasih tahu 1 kali 2 kali gitu udah tahu, langsung bisa kerja. Itulah kelebihan negara kita, makanya orang negara kita di sini juga perlakuannya beda sama orang negara-negara lain. Orang negara kita di sini istilahnya apa, fasilitasnya itu sama kayak orang sini, hampir sama. Bukan hampir sama, emang sama lah. Contoh kecil seperti itu, Bukmin atau uang pensiun dari negara kita itu juga dapat. Kalau dari negara-negara lain itu nggak semuanya ada. Kayak teman saya orang Pakistan itu juga nggak ada yang stabil, itu orang Kamboja juga nggak ada Bukmin. Terus dari negara mana juga nggak semua, pokoknya yang ada itu antara Indonesia, Filipina sama mana. Semua juga tak lepas dari kebijakan MOU antara pemerintah kita dengan pemerintah. Ini hal-hal yang pernah tak alamin waktu sini kerja bareng orang-orang kita di pabrik saya yang dulu itu. Orang Indonesianya kan banyak banget. Kalau orang Indonesia banyak itu berarti pabriknya seneng orang kita. Biasanya kalau udah seneng gitu ntar ngambil lagi gitu. Kecuali kalau manajemennya udah ganti baru nggak ngambil. Contohnya di pabrik saya dulu itu pekerjaan itu orang keluar masuk gitu. Masalahnya kerjanya emang berat itu, ya berarti
selangnya putih, selang radiator itu kita banget nguras energi. Itu kalau nggak sarapan itu jam 11 itu udah bener-bener lapar. Jadi pekerjaan berat yang pernah tak kerjain yaitu, meskipun dulu saya pernah kerja proyek tapi masih berat itu. Dulu saya kerja proyek pernah ngunjali pasir itu ngunjali pasir dari truk, kan masuk gang gitu di Tangerang itu ya, masuk gang itu pakai gerobak gitu. Saya sehari itu bisa 2 truk, kadang 1 truk, seringnya 1 truk lah, 1 truk 2 truk gitu. Dan ya pasir ya koral, kalau pasir enak masih, kalau koral itu susah nyekopnya, sakit beneran. Tapi masih berat menjabut selang itu. Saya penyesuaian menjabut selang itu udah lama lah pokoknya lah. Tapi begitu kerja mayoritas orang-orang kita seminggu langsung dilepas. Saya juga seminggu langsung dilepas sendiri seminggu. Jadi seminggu itu berdua gitu sama seniornya yang udah lama di situ, terus habis itu dilepas sendiri. Beda sama orang negara lain. Orang negara lain seminggu dilepas sendiri belum bisa kerja mas, beneran serius nggak bisa kerja. Yang ada mental nggak jadi kerja, kecuali ada tanda petik itu. Kalau di tempat saya dulu ada orang negara Mesir itu, ya itu seminggu dilepas juga udah bisa. Masalahnya apa, mereka itu nggak sportif kerjanya. Kalau orang kita kerja itu sportif. Meskipun terkadang orang kita kerja sendiri itu dilepas tanpa diawasi, banyak juga yang kerja malam sendirian tanpa ada teman juga. Mereka tetap kerja secara sportif dan tanggung jawab. Jadi kalau misal target 21 atau 22, orang kita benar-benar bikin 21 atau 22. Masalahnya itu rasa apa ya, di sini ada rasa tanggung jawabnya. Kalau orang negara lain itu belum tentu bikin 21 22. 21 22 itu angkanya doang. Jadi di monitor itu angkanya dia bikin 21 22, laporannya juga 21 22. Tapi untuk kenyataannya hasil kerjanya itu nggak ada 21, nggak ada 22 openan, nggak ada. Kalau misal totalnya 3.000 apa 5.000 gitu, paling dia bikin itu sekitar 1.500 barangnya yang keluar. Entah gimana ceritanya, sebenarnya orang kantor juga ngerti, tapi nggak tahu kenapa dibiarin. Masalahnya kalau cari orang kita juga kan agak susah juga. Masalahnya lowongan untuk orang Indonesia itu di sini banyak banget, baik swasta maupun resmi. Banyak pada rebutan orang Indonesia, rebutan. Ya, jadi merasa bangga lah jadi orang sini. Terus di tempat kerja saya yang baru ini juga sama. Itu dulunya orang kita banyak banget, 6 apa 7 kalau nggak salah. Terusan pas saya ke situ tinggal 2 itu udah pada pulang. Yang 1 orang itu orang Kendal, itu pegang 2 mesin. Terus dia pulang, nyari gantinya itu nggak dapat. Sampai sekarang udah beberapa kali katanya begitu kerja seminggu 2 minggu mental. Masalahnya 2 mesin tahu sendiri lah, mondar mandir itu ya pusing. Nggak ada waktu. Saya sempat megang juga sih yang 2 mesin itu beberapa, ya kalau pas istirahat gitu sih nggak kerasa 30 menit, waktunya cepet berlalu. Tapi pas kemarin sempet megang kan malam ya, pagi-pagian mesinku rusak, megang itu 3 jam. Saya pas pulang kerja tidur itu sampai nggak berasa, tahu-tahu udah jam 8 kurang seperempat udah ngepres. Wah, so remuk. Saya juga salut buat masnya itu nggak ngeluh dia di situ, nggak minta bayaran tambahan apa enggak. Harusnya kalau saya disuruh di situ terus, saya tetap minta bayaran tambahan. Pokoknya salut buat orang sini. Terus untuk kerjaan-kerjaan yang berat-berat seperti peleburan. Kalau peleburan itu kan peleburan juga berat, panas, terus gerinda. Orang sini mana mau, nggak mau. Orang negara lain juga jarang yang mau. Kalau orang negara kita itu dikerjain, yang penting apa, orang negara kita itu gajinya biasanya kalau di awal-awal nego gaji dulu. Karena mayoritas yang kerja berat-berat itu yang swasta. Kalaupun yang resmi juga
kerja begitu juga ada, tapi jarang. Biasanya orang kita itu yang jadi keluhan masalah gaji. Asal gajinya lancar, sesuai sama istilahnya cucuk lah, cucuk karo sing dikerjani tetep dikerjani. Ora ono tek ngeluh-ngeluh, jarang pokoknya istilah itu. Salut banget wong gua mlebu metu kuwi wong Filipina, Thailand, Uzbek metu-metu tuh ra kuat. Wong Indonesia lho ning kono lho nganti tak kontrak. Di tempatku yang kemarin juga sama, orang negara-negara lain juga keluar masuk. Orang negara kita itu sampai pabriknya yang nggak mau, bukan orangnya nggak mau, pabriknya nggak mau, karena pabriknya digerebek 2 kali, jadinya pabriknya takut kan. Orang kita kebanyakan swasta, di situ yang resmi cuma 3 orang termasuk saya juga termasuk di op juga, pabriknya nggak mau. Saya juga udah terima, padahal kerjanya lagi enak-enaknya itu loh di pabrikku yang kemarin kok. Tapi gimana ceritanya nggak tahu. Dulu saya kerja berat-berat juga tak terak. Masalahnya saya prinsipku itu gini, orang-orang kuat bisa kok, kenapa saya nggak bisa. Terus satu lagi, kenapa disuruh kerja berat saya mau, itu istilahnya gajinya juga lumayan. Udah gitu saya mikirnya nanti kalau di situ kan bisa diperpanjang, saya bisa masuk lagi ke sini tanpa ujian. Sebenarnya kemarin saya udah dibilangin sama Cikjangnya, diomongin, saya disuruh di situ sama temanku, tapi temanku katanya dia nggak mau di situ, tapi ternyata dia di situ. Ada sih. Terus yang satu lagi katanya kalau nggak 3 orang enggak, tapi ternyata berdua ya mereka tetap di situ ya. Malah kok aku dari cerita sing wingi gak move on gitu gini. Kalau temenku yang satu itu kerjanya enak-enak itu, dia kerja nggak pernah kerja berat. Oh ya, bagi yang nggak mau kerja berat di sini, nanti tak kasih tipnya, tak bikinin video istilahnya lah. Nanti tak bikinin khusus untuk tip-tip untuk menghindari kerja berat di sini. Nanti tak bikinin. Pokoknya tak ulas dari pengalaman yang tak lihat secara real. Terus kalau orang kita kekurangannya di sini itu apa tuh? Kadang senior itu nggak bisa ngomong sama juniornya itu, jadi ya istilahnya sesama orang kita itu nggak bisa kompak, masih tetap kayak apa ya, persaingan itu masih tinggi banget kayaknya. Banyak banget yang mau tak sampaikan tentang senior juga banyak. Kalau untuk pekerja kita secara keseluruhan di sini saya salut banget, kerja berat juga pada mau, nggak pernah mereka ngeluh, meskipun kerja jam panjang dari jam 8 sampai jam 8 pagi, jam 8 malam sampai 8 pagi itu masih disuruh perpanjang, ceria itu namanya, masih disuruh sampai jam 12 siang, mereka pada mau. Wah apa-apa ya. Kalau saya sendiri sih belum pernah, tapi banyak yang begitu. Kalau banyak, Jan. Terus yang lembur dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi juga banyak, sampai jam 12 tidak sedikit. Pokoknya orang kita itu kalau sepi, justru kalau kerjaannya nggak ada itu malah pindah. Salut banget. Udah gitu aja kadang apa ya, temanku ada yang cerita, katanya kerja di sini itu rezekinya nggak berkah gitu. Di sana nggak berkah untuk muncul loh. Jual yang kini disipal lagi. Rino wengi Rino kok gak berkah. Awet berangsangan. Terus pokoknya terbaik lah. Terus orang kita kalau ngambil orang kita dari Indonesia langsung ke sini, yakin bayar
nggak tahu untuk negara-negara lain itu entah bayar apa enggak. Dulu saya pernah tanya sama yang ngambil saya bayarnya berapa, juga saya enggak. Aku dengan tuku burger tuh. Tak panasin malah garing kayaknya. Ya udah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lah. Pokoknya ikuti terus channel ini, nanti tak bikinin video tentang senior sama tentang menghindari itu pekerjaan-pekerjaan yang berat, caranya bagian mana. Yo wis, hati-hati dalam bekerja, tetap semangat, intinya kita harus tetap positive thinking. Apapun pekerjaan kita, yang penting kita tidak meminta kepada orang lain, terus tidak mengganggu urusan orang lain, gak ngurusi wong liya. Intinya kita harus tetap stay tune lah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.